Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 2 kelas RA. Kali ini kami akan membahas tentang pneumonia atau paru-paru basah. Kami yang beranggotakan Akram, Arjuna, Azahra, Berliana, Diah, Hafiz, dan juga Ratih akan menjelaskan tentang hal itu. What is pneumonia? Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya sulit bernapas. Kira-kira apa aja sih penyebab dari pneumonia ini? Ada yang bilang, tidur pakai kipas juga bisa kena paru-paru basah. Katanya juga, telapak tangannya sering keringetan, itu tuh tanda dari pneumonia itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, silahkan simak dari video kami yang menjelaskan penyebab, kategori, gejala, diagnosis, dan juga perawatan dari pneumonia. Selanjutnya ada penyebab atau etiologi pneumonia. Yang pertama, bakteri. Pneumonia disebabkan oleh bakteri, biasanya didapatkan pada usia lanjut. Organisme gram positif, contohnya yaitu Streptococcus pneumonia. Lalu, bisa disebabkan juga oleh bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza. Yang kedua, virus. Pneumonia disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Contohnya yaitu Cytomegalovirus. Dalam hal ini dikenal sebagai penyebab utama pneumonia virus. Yang ketiga ada jamur atau fungi. Infeksi yang disebabkan oleh jamur seperti Histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Pneumonia diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan ciri radiologis dan gejala klinis. Yang kedua berdasarkan faktor lingkungan. Yang ketiga berdasarkan sindrom klinis. Untuk lebih detailnya, berdasarkan ciri radiologis dan gejala klinis dibagi menjadi 2. Yang pertama pneumonia tipikal, bercirikan dengan tanda-tanda pneumonia lobaris dengan opasitas lobus atau loburis. Yang kedua, pneumonia atipikal ditandai dengan gangguan respirasi yang meningkat lambat dengan gambaran infiltrasi paru bilateral yang difusi. Selanjutnya, berdasarkan faktor lingkungan, dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, pneumonia komunitas. Yang kedua, pneumonia nosokomial. Yang ketiga, pneumonia recurrens. Yang keempat, pneumonia aspirasi. Yang kelima, pneumonia pada gangguan imun. Dan yang keenam, pneumonia hipostatik. Lalu yang terakhir, berdasarkan sindrom klinis, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pneumonia bakterial berupa pneumonia bakterial tipe tipikal yang terutama mengenal parenkim paru dalam bentuk bronchopneumonia dan pneumonia lobar, serta pneumonia bakterial tipe campuran atipikal, yaitu perjalanan penyakit ringan dan jarang disertai konsolidasi dari paru. Untuk yang kedua, pneumonia non-bakterial, dikenal dengan pneumonia atipikal yang disebabkan oleh Mycoplasma, Chlamydia pneumonia atau Legionella. Gejala pneumonia. Gejala pneumonia diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu gejala umum dan gejala respiratorik. Untuk gejala umum, contohnya itu demam, sakit kepala, mileise, nafsu makan kurang, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Lalu gejala respiratorik seperti batuk, napas cepat, napas sesak, napas cuping hidung, air hanger, dan sianosis. Diagnose pneumonia. Diagnose pneumonia bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu chest X-ray. Chest X-ray dapat mengidentifikasi adanya penyebaran.
Dapat juga menunjukkan multiple abscess atau infiltrate, empyema, penyebaran atau lokasi infiltrasi atau penyebaran nodul infiltrate pada pneumonia Mycoplasma chest X-ray. Yang kedua, analisis gas darah. Abnormalitas mungkin timbul tergantung dari luasnya kerusakan paru-paru. Yang ketiga, perwarnaan gram. Didapatkan dengan needle biopsi, aspirasi transtracheal, atau biopsi paru-paru terbuka untuk mengeluarkan organisme penyebab. Yang keempat yaitu pewarnaan darah lengkap dengan hasil leukositosis yang biasanya timbul meskipun nilai pemeriksaan darah putih rendah pada infeksi virus. Yang kelima, tes serologi, yaitu untuk membantu dalam membedakan diagnosis pada organisme secara spesifik. Yang keenam yaitu dengan cara elektrolit yang dapat menghasilkan deteksi sodium dan klorida yang mungkin hasilnya itu rendah. Perawatan pneumonia. Perawatan dapat dilakukan berdasarkan tipe dan tingkat keparahannya. Pemberian antibiotik, pereda batuk, dan obat pereda nyeri adalah salah satu cara yang biasanya dilakukan agar dapat membantu mengurangi gejala dari pneumonia ini sendiri. Untuk kesimpulannya yaitu pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Pneumonia dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya menjalani vaksinasi, menjaga kebersihan diri, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Baiklah, itu semua yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 dengan judul pneumonia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.